Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jian Salsabila dengan NIM 240211087. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah komunikasi interpersonal, yaitu etika komunikasi. Yuk, simak bersama. Pertama-tama kita bahas dulu nih apa itu etika. Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Sedangkan secara umum etika adalah aturan atau norma yang membentuk kita untuk memilih yang benar dan juga yang salah dalam berperilaku dan juga berinteraksi sama manusia. Terus, apa sih tujuan dari etika ini? Menurut Richard L. Johansson, etika dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Etika juga berfungsi sebagai penentu, penilai, dan juga penetap perilaku manusia. Misalnya, apakah perbuatan dan tindakan kita itu tergolong mulia atau justru memalukan. Jadi, etika itu ibarat filter dalam kehidupan sosial kita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis etika. Etika itu punya banyak macamnya. Ada etika bisnis, etika pendidikan, etika hedonistik yang tentang kesenangan, hingga etika humanistik tentang hubungan manusia. Nah, dalam sisi pandang lain juga, etika itu dibagi jadi dua, yaitu etika khusus dan juga umum. Etika umum itu lebih ke arah pedoman moral manusia. Sedangkan khusus, dia itu lebih diterapkan atau diimplementasikan di suatu bidang tertentu, kayak bidang media, bidang profesi, dan lain-lainnya lagi. Next, kita ke aliran-aliran dalam etika. Etika itu setidaknya punya 4 aliran nih teman-teman. Yang pertama ada namanya deontologis. Deontologis itu teori atau aliran yang membicarakan tentang bagaimana nilai baik buruknya perilaku manusia itu berdasarkan perilakunya. Jadi kalau perbuatannya buruk, ya udah buruk gitu, nggak mandang tujuan dan juga konteks. Yang penting dia melakukan hal yang buruk berarti buruk. Yang kedua yaitu ada teologis. Nah, teologis ini berbeda dengan deontologis karena dia itu mandang satu baik jeleknya itu berdasarkan dari tujuannya. Jadi maupun tindakan yang dilakukan itu jelek atau buruk, tapi tujuannya buat hal yang bagus, itu masih dinilai etis dan juga beretika. Sedangkan yang ketiga yaitu ada egoisme. Nampaknya juga egois ya teman-teman. Jadi dia itu sebuah tindakan yang hanya menguntungkan bagi dirinya sendiri gitu. Sedangkan kebalikan dari egoisme yaitu ada utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah sebuah tindakan yang menguntungkan bagi banyak orang. Jadi kebalikannya dari egoisme. Kalau egois kan keuntungan buat dia sendiri gitu. Kalau utilitarianisme ini dia itu buat banyak orang gitu. Oke, kita lanjut ke etika sosial dan budaya. Etika sosial sendiri adalah aturan moral yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, sedangkan budaya adalah nilai yang muncul dari kebiasaan dan juga cara hidup bersama, jadi kayak turun-temurun gitu. Nah, adapun etika budaya itu punya 3 unsur utama nih. Yang pertama ada rasa, cipta, dan juga karya. Nah, yang pertama itu adalah rasa. Rasa itu adalah yang berhubungan sama nilai dan juga kepercayaan. Jadi kayak gabungan kepercayaan dan juga perasaan yang kita alami. Nah, gitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah cipta, yaitu hasil pemikiran seperti ilmu atau ide gitu. Sedangkan yang terakhir itu karya adalah hasil dari cipta dan juga rasa tersebut gitu yang menghasilkan suatu karya. Karya hasil nyata seperti alat atau benda yang dipakai masyarakat gitu. Adapun contoh dari etika budaya itu misalnya kayak menunduk lewat orang tua gitu kan. Kita kan biasa diajarkan buat nunduk gitu, buat sopan. Itu kan namanya kebiasaan dari turun temurun. Itu namanya etika budaya gitu. Yang ada juga menghargai upacara adat gitu, kayak kita kan misalnya ada upacara adat Bali gitu, adat Bali, Jawa gitu, itu kan punya acara masing-masing dan juga upacaranya sendiri gitu. Kita tuh harus menghargai hal tersebut gitu. Nah gitu. Nah terakhir kita bahas tentang dilema nih, dilema etika dan juga hilangnya etika. Nah apa sih bedanya itu tuh? Yuk kita bahas. Oke, mengenai dilema etika dan juga hilangnya etika. Apa sih dilema etika dan juga hilang etika itu? Apa bedanya gitu? Mari kita bahas. Nah, yang pertama kita ngebahas dilema etika. Etika. Namanya dilema pasti dihadapkan dengan dua pilihan atau alternatif gitu. Nah, sama seperti dilema etika ini, jadi di mana seseorang dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama etis dan juga valid dan dapat dipertanggungjawabkan pula. Jadi orang ini tuh kayak bimbang nih harus bertindak seperti apa gitu di antara dua pilihan yang sama-sama benar dan juga sama-sama etis gitu. Sedangkan kalau hilang etika itu adalah tindakan yang sudah jelas-jelas salah gitu. Jadi nggak bisa ditolerir lagi. Sudah jelas-jelas tidak sesuai etika dan juga jelek gitu dari segi moral maupun hukum.
gitu. Jadi kalau si dilema ini masih dihadapkan dengan dua pilihan yang otomatis masih sama-sama etis dan juga beretika, sedangkan kalau hilang etika namanya hilang etika gitu. Jadi kayak dia tuh udah tidak bisa menerapkan etika dalam kehidupannya gitu. Jadi jelas-jelas salah seperti itu. Oke, sampai juga di penghujung video ini. Jadi kesimpulan dari video yang saya buat ini sekiranya adalah untuk menyadarkan kita bersama sebagai masyarakat maupun mahasiswa ilmu komunikasi agar menerapkan prinsip dan juga etika dalam berkomunikasi. Udah tahu kan tadi apa-apa aja yang sudah dijelaskan dari aliran, jenis hingga konteks. Jadi alangkah baiknya jika kita sudah mengetahui bagaimana strukturalnya, kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih harus diterapkan? Karena etika komunikasi ini dapat membantu efektivitas kita dalam berkomunikasi. Oke, saya kira cukup untuk videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.